akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Adik-adik, ayo kita dengarkan suara musik tradisional khas Kalimantan Utara. Apakah adik-adik bisa mendengarnya? Bagaimana bunyi musik tersebut bisa didengar? Untuk menemukan jawabannya, mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat yang diperlukan adalah jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di ruangan tersebut. Kita pasti dapat mendengar detakan jam tersebut, karena suara merambat melalui udara. Percobaan kedua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang diperlukan cukup jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di salah satu ujung meja pada ruangan yang sepi. Lalu, tempelkan telinga kita di ujung meja yang lain. Maka, suara jam terdengar lebih kencang dan lebih jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat suara atau bunyi merambat melalui benda cair. Alat atau bahan yang diperlukan yaitu boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, dan benang. Langkah kerjanya, masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang, kita tempelkan telinga kita di ember. Lalu, remas boneka tersebut, maka bunyinya akan terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui zat cair. Setelah melakukan percobaan, coba adik-adik isi tabel yang ada di halaman 39 buku siswa berdasarkan percobaan tersebut. Lalu, belajarlah membuat laporan kegiatan percobaan. Kakak contohkan untuk percobaan yang pertama. Nama percobaan dapat kita isi perambatan bunyi. Tujuan percobaannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat dan bahannya yaitu jam meja. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Kemudian, kita berdiri di ruangan tersebut. Lalu dengarkan bunyi detak jam meja. Hasil percobaannya yaitu suara terdengar. Jadi untuk kesimpulannya, suara dapat merambat melalui udara. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sifat rambat bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya.
Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah getaran. Yang kedua, ada media penghantar atau medium penghantar. Berikutnya, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, meliputi udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan menggunakan diagram-diagram berikut. Jika adik-adik lupa tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta cara menemukannya, adik-adik bisa klik link yang ada di deskripsi video ini untuk mendapatkan penjelasan di video sebelumnya. Kakak bantu untuk menemukan gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Dilihat dari kalimat-kalimat yang menyusun paragraf pertama, dapat kita temukan bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf. Sehingga gagasan pokok paragraf pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Berikutnya untuk paragraf kedua. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Dari kalimat-kalimat penyusun paragraf 2, dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Kalimat kedua dan seterusnya di situ menunjukkan penjelasan terhadap kalimat yang pertama. Sehingga alternatif jawaban untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu semua warga sangat bersemangat membersihkan selokan. Lanjut ke paragraf 3. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, untuk paragraf 3, dilihat dari masing-masing kalimat penyusun paragraf tersebut, dapat kita temukan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Berarti yang selainnya termasuk kalimat penjelas. Dari sini, alternatif jawaban untuk gagasan pokok paragraf 3 yaitu mereka siap menghadapi musim hujan. Untuk gagasan pendukungnya, silakan adik-adik melengkapi sendiri.